Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol lagi nih sama Rahmat ya. Dengar-dengar beliau juga pernah dapat prestasi nih, berangkat keluar kota ya, mewakili kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Masya Allah lah, ya mengharumkan nama baik Kalimantan Barat. Oke, Bang, boleh sedikit nih Bang, sharing-sharing dengan kita. Ini pengalaman Abang ini, gimana nih kok bisa sih Abang menjadi perwakilan Kalimantan Barat? Bahkan di nasional Abang pernah juara sampai juara 3 besar Bang ya? Nah ya, nah ini gimana Bang, boleh ceritain nih sama kita-kita nih Bang? Sebenarnya bukan nama saya sih sebenarnya, jadi nama tim kan, nama tim SKI Farm. Waktu itu kita ada nih searching kan kegiatan apa nih dalam skala nasional yang bisa kita ikuti. Salah satunya saat itu ada namanya lomba Soprema UGM yang adakan Universitas Gadjah Mada. Oh berarti itu yang adakan dari salah satu kampus? Iya, salah satu kampus Visipol. Jadi ngadakan kegiatan tentang social entrepreneur, tentang social entrepreneur, yang mana kegiatan itu hampir semuanya, semua provinsi di Indonesia ikuti. Jadi tim kita, salah satunya SKI Farm waktu itu mewakili Kalimantan Barat. Terpilih dengan seleksi administrasi, seleksi proposal, akhirnya terbang waktu itu kan dipilih sebagai finalisnya. Terus kok bisa sih Abang bisa jadi juara 3 besar di nasional gitu, dari Indonesia gitu kan? Nah ini Bang Rahmat dan tim gitu ya, bisa menembus juara berapa Bang? Juara 3 waktu itu. Masya Allah, juara 3 besar se-Indonesia Bang, kakak sekalian. Ini gimana nih Bang ceritanya, kok bisa gitu? Apa sih yang membuat produk Abangnya hebat dari produk lainnya ya? Coba Bang ceritakan sama kita. Dulu sempat ya ngobrol sama Bang Hedi. Bang Hedi itu ketua dari tim SKI Farm. Dia selaku pendirinya cetus SKI Farm Bang Hedi dengan Bang Gusti. Dulu saya dengan Bang Hedi sempat ngobrol-ngobrol. Bray kata, dia manggil saya Bray. Ente ini ya katanya, yakin ya nih dengan rombongan kita? Kalau saya sih jujur langsung bilang nggak yakin. Tapi beliau bilang katanya, kalau saya sih yakin juara 3 nih, juara 3 besar pasti yakin katanya kan. Tahu-taunya pas pengumuman, rupanya alhamdulillah ya juara 3, juara 3 kegiatan. Rupanya yang saya bisa dapatkan dari ibrohnya, uletnya sih. Beliau nih salah satu ketua kita nih ulet orangnya. Lalu yang paling penting optimis dia. Dia nggak mau nyerah nih gitu kan, nggak mau nyerah. Kalau untuk hal-hal yang ibaratnya bisa dikerjakan, ya kita harus kerjakan gitu kan. Akhirnya dengan presentasi yang menurut saya ya waktu itu kan presentasi yang semampu kita ini, tanpa mikirkan nanti harus seperti apa, bagusnya apa, yang penting jalankan. Rupanya bisa mengalahkan yang lain gitu. Berarti itu tak tahu. Apa poinnya adalah bagaimana kita bisa ulet Bang ya? Insya Allah. Atau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Berarti untuk jadi seorang pengusaha juga sama Bang ya? Insya Allah. Kita harus benar-benar yakin kalau kita memang mampu untuk bisa kerja, bahkan usaha yang kita jalan bisa sukses gitu Bang ya? Insya Allah. Nah terus Bang, ini kan kita lihatnya ada 2 jenis nih Bang, benda aneh gitu ya. Benar saya benda aneh karena kita nggak tahu ini apa gitu ya. Nah ini apa nih Bang? Coba boleh Abang ceritain antara yang ini dengan yang ini gitu ya. Nah, ini sedikit gambar nih, kalau hidroponik seperti ini nih Bang Kakak ya. Dia nggak pakai tanah gitu Bang ya? Nggak pakai tanah ya. Media tanamnya. Ada cuma media tanam ya. Nah, cuman boleh sedikit sharing nih Bang Rahmat. Apa sih yang membedakan produk antara 2 ini gitu ya? Mungkin kita juga bisa nambah wawasan nih. Gimana Bang? Jadi yang di hadapan Abang sebenarnya nih ada selada, 2 jenis selada. Ada selada yang warna hijau, namanya selada keriting hijau. Lalu yang merah sebenarnya namanya selada olive. Red olive namanya. Tapi pada dasarnya dua-duanya sama untuk bisa dikonsumsi Bang. Iya. Kita kalau di kebun ini ada 2 varietas ya, 2 varietas tanaman, ada yang oriental, ada yang western. Kalau western kita fokuskan untuk selada di sini. Ada selada keriting hijau, ada secara selada fungsi gimana Bang? Untuk kesehatan badan sama? Kesehatan badan biasa. Oh iya. Skip kata ente. Ente lah ngambil, ini cut kan nih? Oh iya, nanti dipotong ya. Nah, ambil gerak-gerak maju kan. Skip kata dia. Kan kameramen ya. Jadi kita ngomong ya nih santai nih. Skip kata dia. Kalau kira-kira ndak itu, kalau kira-kira agak susah cut gitu kan. Kesehatan badan apa ya? Kesehatan badan. Atau untuk vitamin atau apa gitu. Paling untuk konsumsi ya, dikonsumsi biasa untuk selada nih jenis burger atau segala macam. Oh berarti artinya ini lebih biasa orang pakai untuk kayak burger gitu ya? Iya Kak.
Ini harga jenis 8. model-model sawi, kangkung kali gitu, Bang. Kangkung enggak ya? Sawi Enggak. gitu ya. Ini jenis tanaman western atau tanaman barat ini kan. Oh. Tanaman barat ini biasanya khusus jenis-jenis yang tanaman bisa di lingkungan atas ataupun gunungan tinggi ya namanya. Lingkungan dataran tinggi yang suhunya ini kalau pertumbuhannya normal di Oke. dataran tinggi dia lebih baik daripada dataran rendah seperti sekarang. Oke. Oh, artinya apa? Pada dasarnya dua ini sama Iya, ya, cuma beda apa? beda jenisnya. Beda jenisnya ya. Iya. Oke. Terus ini Jenis Bang, aja. agak menarik nih. Ini kan tidak ada tanah gitu Bang ya. Nggak Iya. ada tanah. Mungkin boleh sedikit cerita nih Bang. Ini apa? Kenapa dibuat seperti ini gitu kan? Gimana nih Bang? Jadi kalau hidroponik kan ada beberapa media tanam. Salah satu yang bisa kawan lihat tuh namanya rock wool. Oke. Media tanam rock wool. Jadi di rock wool nih kita menggunakan rock wool ya karena emang lebih nyaman dalam perawatannya dan juga pemantauannya. Apalagi dalam hal-hal keunggulan rock wool kita anggap lebih banyak keuntungannya. Rockwool itu apa Bang? Rock wool itu media tanam yang Oh, yang ini nih. untuk Oh, penumbuhan oh, ini. Media tanamnya. Oke. Hancur. Nah, Copot, oke, guys. Terus? Nah, ya. Ada Berarti ya. artinya ini ya. Nah, guys, lihat nih guys ya. Ini saya minta maaf nih guys ya. Copot banget guys ya. Mohon ampun ini guys ya. Oke. Berarti artinya apa? Ini sebagai inilah ya sarananya ya. Iya, sana tumbuhnya. Tumbuhnya. Karena ada juga yang namanya kokopit. Berarti kalau ini udah udah tumbuh, dicopot. Jadi di sini ada beberapa tahap Bang dalam beberapa tahap pertumbuhan. Yang pertama kita semai dulu dalam suatu nampan yang sudah diisi nama rock wool tadi. Rock wool tadi dipotong-potong nih dengan alat pemotong yang Abang lihat tadi di tempat. Lalu setelah itu kita pindahkan setelah tanamannya tuh tumbuh ataupun bertunas dalam mungkin ada 2 atau 3 tahun, lalu kita pindahkan ke meja namanya pembibitan yang seperti sana. Jadi nggak langsung kayak gini gitu Bang ya? Enggak lah. Oh, berarti ini udah besar ya guys ya. Ini udah siap gede pindah gitu. sebenarnya, siap pindah. Oh. Jadi di sini ada beberapa meja. Ada meja penyemaian seperti itu, lalu meja pembibitan, ada juga nama meja pembesaran. Oke. Keren sekali nih Bang Kakak ya. Ini banyak ilmu yang bisa kita pelajari ya. Beliau ini lulusan fakultas mana Bang? Ekonomi. Ekonomi, jadi tukang kebun gitu ya. Tapi pada dasarnya apapun yang mau kita lakukan selagi ada peluang ya Bang ya. Insya Allah. Eksekusi ya. Selagi ada peluang kita eksekusi. Jangan sampai begitu ada peluang malah kita nggak ambil gitu ya. Nah, ini peluang beliau nih lulusan ekonomi tapi berkebun gitu ya. Nah, Bang, kalau Abang sendiri nih Bang, pesan apa yang bisa Abang sampaikan untuk kawan-kawan anak muda nih Bang, biar anak muda nih punya tergerak lah untuk menjadi pengusaha kayak Abang dan kawan-kawan nih. Mungkin kalau dari saya pribadi, ya pasti jangan takut untuk coba sih. Yang paling Oke. utama jangan takut untuk coba. Catat, jangan Lalu- takut mencoba ya. Lalu yang kedua, Oke. yang paling biasa kan anak muda nih, terutama hal-hal yang bersifat ini ya, ibaratnya tidak normal nih dengan Oke. lingkungannya. Jangan gengsi dengan hal-hal yang Oke. misalnya dianggap Tak normal tuh gila gitu Bang ya. Garuk-garuk mungkin gitu ya. aneh ya, mungkin Oh, terlihat aneh oke. di awalnya. Kan mulung-mulung sampah. Oke. Apa nih? Oh. Kan mulung-mulung Oh, sampah iya. gitu kan. Oke. Ya kita coba ya sih kalau kita udah yakin dengan hal-hal yang kita bisa sukses ya kita coba gitu. Oke. Apalagi Bang, yang ketiga. Ya tiga, ya pasti ikhtiar kita sih. Ikhtiar Oke. kita jangan sampai ikhtiar ini melalaikan kita pada hal-hal yang ibaratnya ruhiyahi. Kayak doa ataupun kita sholat kita, Oh. jangan pernah putus. Di sini pun kalau kawan-kawan bisa lihat di kebun, di situ udah ada nih tunjuk seluruh anggota sini jangan ninggalkan sholat. Nah, Oke. berarti kita harus sholat. Oh. Ya, jangan ini- ninggalkan hal-hal yang ini. Teman-teman ya, artinya ada sinergisitas antara ruhiyah ibadah kita sama Tuhan kita sama Allah dengan ikhtiar kita Bang ya. Ya, ikhtiar ya pasti diiringi lah sama doa. Artinya ikhtiar kita, bisnis kita boleh kita maksimalkan ya Bang ya. Ya. Tapi jangan lupa ruhiyah kita karena sinergisitas Bang ya. Ya. Bagaimana ketika usaha kita mau bertumbuh kalau kita sama Tuhan kita jauh gitu kali Bang ya. Ya Allah, ini Bang Rahmat keren banget ya. Memang banyak inspirasi dari beliau ya, Abang Kakak ya. Jadi ada 3 nasihat tadi ya. Ya semoga ini jadi penguat kita untuk Abang Kakak, adik-adik, kawan-kawan semua ya. Yang pengen punya bisnis, yang pengen bergerak ya, maka bergeraklah dari sekarang ya. Nah ini semoga Bang Rahmat makasih banyak ya. Semoga Ya. berkah waktunya, makasih banyak ya. Siap.
Semoga video ini juga bisa bisa banyak ngasih manfaat untuk orang banyak ya. Amin. Boleh ajak kawan-kawan untuk like, komen dan subscribe, Bang. Gimana, Bang? Apa nih? Intinya jangan lupa subscribe gitu, Bang ya. Oke, Bang. Siap, Oke, siap. jangan lupa komen dan jangan lupa like ya. Dan terakhir kawan-kawan, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga channel terus bermanfaat. Baik, kita ketemu lagi. Makasih banyak, Siap, Bang. insyaallah, Bang. Kita akhiri teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.